sekalian, datang dan selamat bergabung di acara kita yaitu R3D atau Radiologi Reading Room Discussion yang rutin diadakan oleh Divisi Muskuloskeletal Departemen Radiologi FKUI RSCM setiap bulan purnama. Nah, kebetulan untuk bulan ini tuh bulan purnamanya ada 2 kali ya. Jadi kita akan mengadakan R3D ini di tanggal 2 sekarang dan nanti di akhir bulan tanggal 31. Jadi kebetulan di bulan ini bulan purnamanya 2 kali nih. Nah, mungkin buat dokter-dokter sekalian yang masih nggak tahu R3D itu apa, R3D atau Radiology Reading Room Discussion itu biasanya kita akan mempresentasikan atau memaparkan beberapa kasus. Kasusnya itu terutama pada foto polos ya, foto polos yang memang rutin kita temui sehari-hari. Nanti PPDS kita di sini ada Dokter Naze akan memaparkan kasusnya dan kemudian kita akan diskusikan gambaran imagingnya. Tentunya yang akan berdiskusi kali ini itu ada beberapa konsultan muskuloskeletal yang di FKUI RSCM yaitu Dokter Marcel dan Dokter Tarki. Selamat sore dokter-dokter sekalian, sudah hadirkah? Sudah standby Dokter Tarki? Hai, udah lihat. Udah selesai. Halo. Kenapa dok? Ya, bisa kita mulai aja mungkin ya. Mr. Marcel, udah join Iya. Pak? Dokter Marcel sih udah join, tapi kayaknya tadi masih ada pasien, jadi Hmm, nanti akan join belakangan, akan oke. ikutan. Tapi nggak apa-apa, kita mulai aja kali ya dok ya. Yuk, boleh. Oke, selamat sore Dokter Nazi. Selamat sore, dokter. Sudah ready? Silahkan dipresentasikan kasusnya. Baik, dokter. Sebentar, mohon izin saya coba setting dulu sebentar ya, dok. Oke, baik. Sudah terlihat, dokter? Ah, hmm, Sudah terlihat, sudah. silahkan. Baik, terima kasih, dokter. Mohon izin, dokter Marcel, dokter Tarki untuk memulai diskusi hari ini. Kasus pertama, perempuan usia 38 tahun dengan ada keluhan nyeri pinggang menjalar ke kaki kanan dan kiri. Dari klinisi didiagnosis sebagai suspek radikulopati lumbosakral. Kemudian pasien juga diketahui ada fistula rektovagina dan menggunakan kolostomi sigmoid. Ada riwayat adenokarsinoma mucinosum rectum dengan metastasis hepar dan vagina, on kemoterapi, post radiasi, dan post laparotomi APR, histerektomi dan repair vagina posterior. Berikut untuk foto lumbal AP lateral pada pasien. Dari foto ini tampak kelengkungan dari lumbalnya melurus, kesan ada strip lumbal EC muscle spasm. Kemudian juga tampak di penyempitan dari celah diskus di antara L5 dan S1 disertai dengan sorry. Oke. Disertai dengan kelihatannya untuk end plate inferior dari L5 dan end plate superior dari S1 juga terlihat seperti agak hazy gitu, agak irregular, tapi juga sklerotik, dok. Terus kemudian em, dari yang lateral ini kelihatannya mungkin soft tissue di sekitarnya agak sedikit menebal, dokter. Pasien juga dilakukan pemeriksaan sakrum dari apel lateral untuk sakrumnya dari antara L5 S1. Sini tampak ada penyempitan dengan end plate yang
sklerotik. Terus kemudian temuan lain mungkin di sendi sakroiliaka kirinya, di sisi iliaknya agak sedikit fuzzy di sini, Dok. Jadi mungkin pada pasien ini ada penyempitan celah diskus intervertebralis L5S1 dengan end plate yang irregular dan sklerotik, DD-nya mungkin spondylodisitis, usia 38 ya. Tapi mungkin saja bisa di DD satu lagi dengan degenerasi, Dok. Terus kemudian dengan temuan yang ini mungkin masih bisa disuspek dengan ada gambaran sakroilitis. Um, Mohon koreksinya Dokter Alia, Dokter Tarki, dan Dokter Masih. Mohon masukan ya, Dok. Oke, jadi ini pasiennya sebenarnya secara usia tergolong masih muda sih ya, masih 38 tahun dan ada riwayat eh, keganasan. Ada riwayat apa tadi? Ya, Cancer ada apa? adenokarsinoma mucinosum rectum, Dokter. Rektum. Ada cancer di rektum tapi sudah dioperasi dan sudah dikemoradiasi ya. Betul, Dok. Oke, boleh kita lihat gambarnya lagi. Kalau dilihat di sini memang sepertinya untuk end plate inferior L5 dan end plate superior S1-nya itu terlihat sklerotik, beda opasitasnya dengan korpus vertebra lainnya. Tentunya pasien Hmm. ini dengan memiliki baseline keganasan, kita harus curiga sesuatu yang lebih dari hanya degeneratif ya. Kemungkinan bisa Hmm. apakah dia ada meta karena dari riwayat keganasan atau karena dia pasca kemoradiasi, pasca dioperasi, dimanipulasi, ada kemungkinan ke arah infeksi juga kemungkinan gitu. Nah, yang agak mungkin kalau untuk degenerasi yang agak tidak cocok di sini adalah ada soft tissue mass-nya ya. Tadi sempat Dokter Nazia bilang kelihatannya ada kesuraman di daerah regio prevertebra. Mungkin coba kalau saya Ya. tandai. Kadang tuh enaknya kalau untuk vertebra lumbal kita bisa lihat paravertebral mass ada atau enggak dengan cara melihat kontur udara usus. Normalnya udara usus tuh biasanya akan nempel dekat dengan sama eh, vertebranya. Nah, sementara di daerah yang itu saya tandai, oh kesannya kayak udara ususnya tuh kedorong ke anterior, kemungkinan ada suatu massa atau kesuraman di sana. Nah, itu kita mesti hati-hati. Berarti kemungkinan ini bukan hanya suatu proses degenerasi aja. Kalau dari Dokter Tarki gimana nih, Dok? Ada tanggapan nggak, Dok? Ini mungkin yang bisa agak-agak sulit tuh karena ini ada terlalu karena memang ada riwayat ini ya, ada riwayat di tempat lain dan ini ada sukses terus diobatin juga dengan bioterapi juga ya dokternya aja ya. Ya, Dok. Itu termasuk berarti lapangan berarti yang saat ini ada kondisinya itu juga termasuk dalam lapangan radioterapi ya. Hmm. Cuma memang kalau misalnya kita lihat di sini, memang tadi yang dibilang dokter Aryo ya kayak ada apa saya ada pengembangan jaringan genek ya di situ kemudian ya mau dibilang degeneratif sih sebenarnya kalau misalnya dibilang dia negatif atau misalnya dibilang apa ada sklerosis dari unpaid karena kan memang kalau yang di masa kan dia biasanya sempit ya. Maksudnya sering kali dia tampak lebih sempit gitu dibandingkan dengan diskusi yang lain. Tapi berarti biasanya kan kita mencari tanda-tanda yang lain terkait degeneratif. Tapi memang yang tadi kita lihat di sini yang ingin untuk degeneratif itu adalah si penebalan jaringan lenaknya ya. Ini yang membuat kita harus lebih hati-hati dan lebih aware lagi apakah memang ini hanya proses regenerasi saja atau ada proses yang lain. Apalagi tadi kalau kita lihat kayak ada di korsek yang interior dari awal itu kan garis vertikalnya kayak nggak utuh ya. Walaupun yang awal itu dia apa kelihatan kayak agak lusan-lusan gitu karena superposisi dengan usus, tapi kita masih di balik usus itu kita masih bisa melihat ada garis vertikalnya ya yang di daerah L4. Sedangkan ini kalau kita lihat yang di daerah
L5, terutama yang di daerah inferior itu kan kayak agak suram ya, agak samar-samar gitu. Kemudian juga yang di daerah template dari template superior juga. Satunya tuh kayak nggak itu ya. Jadi ini kita mesti benar-benar hati-hati nih kalau berhadapan dengan kasus seperti ini. Kita jangan keburu untuk mendiagnosis bahwa ini adalah suatu proses degeneratif. Karena kita sebenarnya di sini ada selfish damage, kemudian densitas ini juga agak beda ya dokter Alia ya. Densitas dari DNA1 ini gitu kalau dibandingkan dengan tulang-tulang yang lain ya, yang di proksimalnya gitu, dia kayak agak lebih sklerotik gitu ya. Iya. Dan benar tadi yang poin salah satunya lagi yang Dr. Tarki mention, itu ya kalau kita lihat korteksnya bagian anterior memang agak blur gitu yang di Mm-mm. korpus vertebra L5 dibandingkan sama korpus vertebra lain di atasnya. Iya Dan benar. mungkin kalau Mm-mm. Dan mungkin kalau kita lihat seperti ini, kalau ke arah keganasan, misalnya metastasis ke vertebra, Mm-mm. mungkin jarang ya dok kayaknya kalau dia melibatkan end plate aja gitu. Biasanya kan lebih ke daerah kolumna posterior, Mm-mm. mungkin kena destruksi pedikelnya kah, atau ada lesi litik plastik itu di daerah Mm-mm. kolumna posterior gitu. Sementara ini kalau kita lihat dari proyeksi AP, kayaknya sih semuanya pedikelnya masih kelihatan jelas ya, baik itu dari vertebra torakal yang terlihat Mm-mm. sampai ke bawah pedikelnya masih ada. Cuma memang yang sklerotik dan irregular itu lebih ke daerah anterior, korteks Mm-mm. korpus vertebra di bagian anterior, serta end plate inferior L5 dan end plate superior dari S1. Ya, kemungkinan berarti kalau seperti itu harus pikirkan kemungkinan ke arah eh, patologisnya berupa infeksi kali ya, apalagi pasien yang pasca Mm-mm. kemoradiasi, pasca dioperasi, tidak menutup kemungkinan ada infeksi juga tuh karena ada manipulasi di daerah tersebut gitu ya. Iya, Coba kita lihat sakrumnya mungkin kan kalau dilihat di atas-atas kayaknya nggak ada apa-apa ya. Fokusnya hanya di daerah L5, S1 dan tadi sakroiliaka kiri ya tadi kalau nggak salah masih bilang. Iya, curiga dok. Mungkin mohon koreksinya dok. iya, Ya, kalau dilihat mungkin iya. memang nggak terlalu jelas sih ada lesi di sendi sakroiliaka kiri karena kayaknya korteksnya masih utuh pun ada lesi-lesi litik di daerah os iliumnya ya kemungkinan kayak proses degeneratif gitu ya. Tapi ya kalau misal memang ada kecurigaan infeksi kita di daerah atasnya tidak menutup kemungkinan memang ada perluasan juga ke daerah di bagian bawahnya. Memang terutama itu kan daerah tumoral bednya juga ya. Gitu dari dokter Marsal udah kembali atau masih ada pasien ya? Dokter Marsal sudah kembali kah? Belum kayaknya. Dokter Taki ada tambahan lagi dok? Ya, ini labnya gimana ya dokter Najwa? Ada info nggak lab Gimana terakhir, lab terakhirnya? gimana dok? Boleh diulang dok? Lab terakhir, lab terakhir. Oh, lab terakhirnya dok. Hmm. Lab terakhirnya Soalnya apa? Kan kita berhadapan dengan kasus yang apa ya, yang kayaknya bukan nyata nih ya, gitu maksudnya kayaknya neoplasma ya masih bisa tapi less likely lah gitu ya. Terus kita berhubungan dengan kok kayak ada sesuatu gitu. Apa kayak ada soft tissue mass terus dia distribusinya kayak lebih ke depan-depan gitu. Jadi ya agak nggak biasa ya. Coba boleh lihat labnya. kalau untuk lab terakhirnya di sini kita dapat informasi tanggal 27 Mhm. Maret 2026 itu leukositnya 28.000 dokter. Oh, oke, oke, oke. Ya mungkin sih kalau gini berhadapan dengan pola yang seperti ini mungkin ya tadi ya dokter Alia mungkin kita mikirnya first ini dulu kali ya infeksi dulu baru kemudian kita uh, soalnya kayaknya kalau melihat dari pola seperti ini kayaknya metastasi sih agak less likely kemudian perubahan-perubahan karena radiasi karena kan tapi ini radiasi IMRT ya jadi
Kalau yang MRT kan harusnya dia lebih difokuskan ke daerah yang memang tumornya ya dibandingkan dengan daerah yang sehatnya, jadi supaya dia lebih minimal gitu kenaikannya. Kalau perubahan pasca radiasi yang konvensional itu juga biasanya kayak polanya itu tidak seperti ini gitu, tidak disertai dengan penebalan jaringan lunak. Mungkin gitu kali ya dokter Alia. Iya betul dok. Soalnya dari labnya mendukung ada leukositosis, tapi pasiennya juga memang ada riwayat pasca radiasi. Ya mungkin kita perlu pikirkan tadi ya dua itu antara infeksi atau efek pasca radiasi. Tapi biasanya efek pasca radiasi sih kayaknya jarang yang bikin sampai ada ini ya dok ya sklerosis end plate yang fokus di DL5S1 aja. Mungkin kalau misalnya ada reaksi pasca radiasi karena tumor bednya di daerah rektum, harusnya sih korpus vertebra sacrum di bawahnya juga mungkin Iya. akan terlibat gitu. Nah, ini dia hanya kelihatannya di daerah L5S1 aja. Jadi, ya kemungkinan kita harus memikirkan ada proses infeksi juga di situ. Yang jelas mungkin secara foto polos eh, kita take home-nya adalah jangan hati-hati, jangan langsung bilang degeneratif gitu ya, apalagi Mhm. pasiennya usianya masih relatif muda. Terus kalau kita lihat juga diskus dan korpus vertebra lainnya juga relatif masih baik dan tadi ada irregularitas dari korteks bagian anterior, maka curigakan ini sesuatu yang more than just penyempitan celah diskus karena degeneratif. Paling gitu ya. Mhm. Oke, kalau gitu, eh mungkin bisa kita lanjut ke kasus berikutnya. Oh iya, Ya untuk baik. dokter-dokter sekalian yang mau ikut join diskusi atau ingin bertanya, boleh ya dok, silahkan tuliskan saja pertanyaannya di kolom chat, nanti akan kita bacakan. Baik dokter. Untuk kasus berikutnya, pasien perempuan usia 31 tahun, keluhannya itu ada benjolan di paha kanan sejak 1 tahun, datang dengan diagnosis dari klinisi alveolar soft part sarcoma distal femur dextra dengan lang metastasis. Berikut untuk foto genu waktu itu ke sini sebenarnya foto genu dok, AP dan lateral kanan. Terus di sini kita bisa lihat ada satu massa jaringan lunak di anteromedial regio femur distal kanan. Terus kemudian tampak juga di sini ada suatu lesi litik dengan zona transisi luas, dengan ada periosteal reaction tipe agresif. Dan di sini juga kita lihat ada destruksi erosi korteks dari dalam keluar, dok. Dan juga tampak di sini ada lesi litik di distal dari os femurnya. Mungkin bisa ditunjuk dokter Nazik Oh iya, biar sorry, maaf dok. lebih jelas. Sambil saya zoom gini ya dok. Baik. Pertama yang ini lesi litik di tulangnya, di diafisis distal dari femur kanan, eh, yang batasnya zona transisinya cukup luas. Kemudian ada erosi di korteksnya dok, terlihat dari dalam keluar. Kalau dilihat dari lateral, di sini juga tampak destruksi korteksnya dan ada periosteal reaction tipe agresif. Pada pasien juga tampak ada lesi litik di distal dari femur, terutama cukup jelas dari anterior di sini, disertai dengan ada destruksi korteksnya dok. Jadi pada pasien ini ada beberapa lesi. Satu yang soft tissue mass-nya, terus kemudian ada multiple lesi litik di tulang. Curiga ini menurut saya ada ekstensi dari soft tissue mass yang maligna ke tulang dan mungkin ada lesi litik lain di tulang yang arahnya meluas keluar dok karena melihat bentuk erosi korteks yang dari dalamnya dokter. Mohon koreksinya dok. Oke, jadi pasiennya usia berapa tadi, dokter Nazik? 31 tahun dok. Oke, 31 tahun. Hanya ada keluhan di eh, tungkai kanan aja atau ada keluhan di tempat lain atau ada riwayat penyakit yang lain?
Kalau informasinya itu dia 1 tahun itu keluhannya benjolan di kanan aja dok. Nggak ada kesemutan tapi ada nyeri dan berat badan turun dok. Di yang lain Hmm, tidak ada informasi dok, nggak ada keluhan di benjolan di tempat lain dok. itu dikatakan alveolar soft part sarcoma, berarti apakah sudah dibiopsi? Pernah dibiopsi atau ada info Sudah nggak dok. ya? Eh, Dukung IHK dan morfologi mendukung alveolar soft part sarcoma dokter. Eh, Biopsinya yang di femur itu ya? Iya dok. Oke, coba kita lihat lagi gambarnya. Ini agak menarik karena lesinya kayak banyak sekali ya. Karakteristiknya tuh ada beberapa. Ada yang di bagian paling proksimal itu dia lesi di intramedula tulang dan kelihatannya kita lihat mungkin di bagian sini bisa kita lihat dia ada endosteal scalloping yang menyatakan kok kayaknya tumornya dari dalam nih dari intramedula yang meluas ke jaringan lunak. Tapi kalau kita lihat dari proyeksi lateral, ini juga kita lihat ini bagian korteks di bagian anteriornya agak grepes-grepes ya kayak sudah destruksi. Pun ada juga lesi multiple di bagian distalnya seperti di sini. Kemudian ada juga yang di sini kita lihat trabekulasi tulangnya hilang di daerah tersebut. Tapi ada juga kayak lesi yang dari luar ke dalam nih. Kalau kita lihat di daerah condylus medial femurnya, daerah sini itu ada bagian tulang yang kroek kayak mengalami erosi dari luar ke dalam gitu. Jadi lesinya ada multiple. Nah, kira-kira kalau dari Dokter Marcel dulu deh, tadi kayaknya udah balik. Dari Dokter Marcel ada tanggapan nggak dok untuk kasus ini? Lesinya ada multiple. Maaf ya, saya lagi agak double job ini. Mungkin lo tertarik dulu Apa deh. dok? Oke, siap. Dari Dokter Kaki dulu dok, silahkan ada masukan nggak dok? Iya, sebenarnya nih biasa ya, kayak apa, beberapa klasik yang kita dilema sehari-hari mungkin ya harus apa membedakan apakah ini soft tissue atau dari bone gitu ya. Ya tadi Pertanyaan memang klasik yang ya dok ya. eh, Tumor tulang iya, apa tumor jaringan lunak gitu. Selalu ini bingungnya dilema itu. dilema sehari-hari ini biasanya dari dokter Angga. Nah ini kalau kita lihat di sini kan memang kayak ada bagian yang dia apa, pertama kalau kita lihat mungkin kalau dari AP ini dulu nih, dari AP-nya kan dia kayak soft tissue-nya itu gedenya di satu arah ya, jadi kayak lebih di sisi medialnya gitu. Nah memang kalau kita lihat dari yang di lateral, tuh dari yang proyeksi lateral tuh kayaknya di posterior sama anterior tuh kayak ada mesnya ya. Jadi kayak ada apa, dominannya memang di anterior, tapi di posterior itu kalau kita lihat kok kayak nggak ada soft tissue mesnya juga ya, literalnya. Cuma kalau memang kita lihat di sini, yang di distal femur ini kemungkinan memang kalau kita lihat modelnya kayak ini ya, kayak socialization gitu, jadi dia kayak masuk ke dalam gitu ya, kayak dari soft tissue mass, kemudian dia masuk ke si kondal epikondal dari si femurnya ya. Nah tapi yang di ini yang lucu nih yang tadi itu ya, yang di diaphysis distalnya ya. Karena di diaphysis distalnya nih kalau kita lihat di daerah yang dia nempel sama si soft tissue-nya, yaitu di daerah mid ini, kalau kita lihat di sisi medialnya kok korteksnya masih relatif utuh gitu ya. Nggak kelihatan kayak yang distal. Kalau yang di distal kan dia kelihatan tuh korteksnya destruksi sejalan dengan tempat dia nempel di soft tissue massing. Nah ini kalau kita lihat di anterior, yang dari proyeksi lateral, memang di anterior itu kayak ada penipisan korteks ya, dan kayak ada reaksi gitu. Uh, nah ini kemudian ya ini nih yang menjadi tantangan ya sebenarnya dokter ya, kalau kita lihat sekilas memang soft tissue mass sih bisa gitu ya, soft tissue mass memang kalau melihat ininya ya mungkin soft tissue mass kalau melihat polanya terus yang dia masuk ke dalam dari distalnya gitu itu masih bisa ini, cuma memang
yang bikin susah itu yang di distalnya itu, di midnya itu ya, di mid biofisisnya itu ya. Kita nggak punya imaging yang pada saat dia masih lebih kecil ya dokter Nazar. Nggak ada dok, kalau yang imaging Hmm. yang masa yang lebih kecil dari ini, kita nggak ada dokter. Hmm. Ya itu karena kadang-kadang ini ya, kadang-kadang apa namanya, justru yang awalnya itu yang akan membantu kita untuk mendiagnosis, karena kan seringkali datangnya itu udah gede gitu, baru datang ke kita. Nah yang ada kita temukan udah nggak karu-karuan kayak gini gitu loh. Jadi itu yang pada akhirnya tuh sering bikin diagnostik bilang. Nah kalau menurut dokter Alia gimana nih? Ada dokter Marsal. Iya, jadi memang ini challengingnya adalah karena pertama lesinya ada multiple dan yang kedua kok kayaknya karakteristiknya ada macam-macam nih. Ada yang kayak dari jaringan lunak, ada yang prominent di masa jaringan lunaknya, ada yang tapi benar-benar di intramedula tulang pun juga ada yang kelihatannya nggak ada perluasan ke jaringan lunak sama sekali. Nah, mungkin untuk kasus-kasus seperti ini ya kita balik lagi ke teori kali ya dok ya. Teori cara membedakan soft tissue tumor dan tumor dari tulang. Yang pertama, mungkin tadi Dokter Tarki juga udah sempat mention mengenai sentrasi masa jaringan lunak. Biasanya, kalau memang dia tumornya berasal dari jaringan lunak, masa jaringan lunaknya itu hanya terbatas di satu sisi saja. Sementara kalau dia dari tulang, dari intramedula tulang, biasanya soft tissue mass-nya itu pasti ke segala arah karena dia nggak akan pilih-pilih dari tulang, oh mau cuma ke anterior aja atau cuma ke lateral aja, itu sangat jarang. Biasanya dia akan soft tissue mass itu sirkumferensial ke seluruh bagian dari tulang. Nah, sementara pada kasus ini kita lihat tadi yang saya lingkarin, kira-kira memang ada sih ke bagian posterior, tapi mostly terutamanya bagian yang anterior daerah sini. Pun kalau dari foto AP juga dia lebih ke sisi medial, jadi anteromedial. Nah, hal itu sangat tidak lazim ya kalau memang tumornya berasal dari tulang, karena kalau dari tulang dia pasti kena juga ke bagian sisi lateralnya kena juga dan ke posteriornya kena juga dengan ukuran yang kurang lebih sama, karena dia kan sama-sama burst keluar gitu masa jaringan lunaknya. Nah, sementara ini dia sifatnya kayak sentrasi dari tumornya itu ada di daerah jaringan lunak. Nah, kemudian yang kedua, tanda lain adalah biasanya walaupun tidak selalu ya, kalau misalnya tumor dari tulang itu dia akan ada reaksi periosteal karena dia dari intramedula tulang kemudian bergerak keluar dia akan mengakibatkan elevasi dari periosteumnya. Sedangkan kalau masa jaringan lunak tentunya tidak ada reaksi periosteal karena periostealnya justru malah dihancurin, didestruksi oleh masa jaringan lunak itu gitu. Pada kasus ini sih kita nggak lihat ada reaksi periosteal, tapi itu juga nggak bisa dipakai sebagai satu-satunya tanda gitu ya, karena tumor tulang pun yang sangat agresif bisa aja nggak ada reaksi periosteal. Oke, tanda lainnya untuk membedakan tumor tulang dan tumor jaringan lunak adalah kita lihat bevel in atau bevel out pada korteksnya. Biasanya kalau dari masa jaringan lunak itu korteksnya lebih banyak hancur di bagian luar atau di bagian endosteumnya. Sorry, di bagian periosteumnya. Sedangkan kalau dia dari intramedula tulang, dia lebih banyak hancurnya di bagian endostealnya. Nah, makanya itu yang agak meragukan nih. Kalau kita lihat masa jaringan lunaknya kayaknya cuma di satu sisi aja, cuma di sisi medial dan anterior, tapi kalau kita lihat lesi di intramedula tulangnya, pada proyeksi AP tuh kayaknya banyak kan hancurnya di bagian dalam nih, di korteks yang bagian dalam daerah endosteal di sini, mengakibatkan endosteal scalloping. Nah, itu sebenarnya tanda dari lesi di intramedula tulang gitu. Cuma mungkin penjelasan lainnya adalah ini kan di bagian medial ya, korteks di sisi medial. Sedangkan masanya tuh kayaknya mungkin lebih ke anterior lagi, nggak benar-benar purely di medial, dia agak ke anterior dan korteks memang korteks tulang di bagian anterior sini tuh udah eh, destruksi gitu. Jadi kemungkinan bisa jadi memang masanya dari jaringan lunak bagian anterior sudah mendestruksi korteks di sisi anterior dan sudah meluas ke intramedula tulang. Nah, kebetulan di bagian intramedula sisi medialnya ini dia menggerogoti dari dalam gitu.
Jadi untuk lesi yang di bagian diafisis distal femur ini, kalau melihat tanda-tandanya, kira-kira mungkin banyakan ke arah yang dari jaringan lunak meluas ke intramedula tulang. Tapi ingat kita punya lesi di tempat lain lagi. Ada lesi yang di intramedula tulang yang di daerah sini. Ini kan dia tidak ada destruksi korteks, nggak ada massa jaringan lunak yang prominent di daerah tersebut gitu. Pun yang di daerah sini juga sama, ada lesi litik yang kayaknya terbatas di intramedula tulang ya. Kalau seperti ini tidak menutup kemungkinan adanya metastasis ke tulang mungkin ya, Dr. Tarki. Nggak jarang massa jaringan lunak yang memang high grade atau sangat ganas itu dia bisa metastasis juga ke tulang. Jadi ada lesi di intramedula tulangnya juga di daerah tersebut gitu. Tapi ya memang secara foto polos tentunya kita sangat sulit untuk bisa membedakan keduanya, apalagi kalau ukurannya sudah sangat besar seperti ini. Kita perlu bantuan modalitas yang advance seperti MRI atau minimal CT scan untuk melihat dengan jelas memang lesinya itu seperti apa sih dan perluasannya itu kemana-mana aja gitu. Di pasien ini kira-kira ada nggak ya modalitas lanjutannya yang advance kira-kira Dokter Nasir? Kalau MRI ada sih dok, tapi pas lesinya udah cukup besar juga. Coba saya Ya. tampilkan ya dok. Jarak berapa lama memang dari foto polos ke MRI-nya? 2 bulan dok selisihnya. 2 bulan, oke. 2 atau 3 bulan sekitar itu dok. Awal tahun ini dok. Sebentar ya dok, saya coba. Hmm. Berikut dok untuk spot fotonya. Ya, kalau dari MRI-nya emang kita lihat lebih jelas lagi ya, masanya di jaringan lunaknya yang sangat besar dan sudah meluas ke intramedula tulang tuh. Kalau kita lihat yang di bagian sini, ini massa jaringan lunaknya gede dan dia sudah meluas ke bagian di sini daerah intramedula tulangnya yang di sini. Ya, tentunya berarti udah sangat gede, nggak cuma di bagian diafisis distal femur yang tadi kita lihat di sini aja, tapi masanya udah ngeluas sampai ke bagian metafisis distalnya juga nih, ternyata. Dari dokter Tarki gimana dok? Ada tanggapan nggak dok? Atau mungkin dokter Marcel? Dokter Marcel udah kembali bergabung atau masih? Ya, suara saya Oh, jelas. masih udah. Oh iya dok. Jelas suara saya, Pak. Jelas, jelas dok. Oke, baik. Eh, ya, tadi yang disampaikan Dokter Tarki dan Dokter Alia itu memang betul ya. Jadi sebenarnya pertama yang perlu kita eh, ingat kalau berurusan dengan kasus seperti ini adalah jangan panik dulu. Kedua, kita analisis satu-satu lesinya. Seperti tadi yang dibilang Dokter Alia tadi, pokoknya sesuai dengan primbonnya aja dalam membedakan tumor tulang dan tumor jaringan lunak. Sehingga artinya pada kasus ini kita punya 3 lesi, 2 ada di tulang, 1 di soft tissue. Lesi terbesar di soft tissue, lesi di tulang ada 2, yang satu kelihatannya di sentral, yang satu kelihatannya eksentrik atau melibatkan korteks ya. Nah, tinggal kemudian setelah kita udah identifikasi masing-masing, tinggal pertanyaannya soal siapa duluan. Tadi tentunya yang Dokter Tarki bilang, kita bisa tahu nggak yang imaging lama. Tapi kadang kalau kita mau lebih gampang, kita tanya pasiennya aja. Keluhan pertama timbul apa dulu gitu, yang dia rasa lebih dahulu gitu ya. Meskipun kalau berdasarkan
fotopolos maupun MRI dengan mempertimbangkan ukuran tumornya dan dengan asumsi tumor doubling time itu sama, kalau itu adalah barang yang sama, maka yang paling besar itu harusnya yang pertama. Yang kita lihat yang paling besar kan di soft tissue. Nah, secara patofisiologi itu juga tidak lazim, bisa tapi tidak lazim ya kalau ada tumor tulang meta ke soft tissue. Tapi sebelum ini kita harus berpikir lebih dahulu bahwa ini single entity ya, jangan berpikir dual entity. Double entity itu amat sangat jarang. Jadi jangan berpikir itu. Kita usahakan mungkin nggak tiga barang ini nggak barang yang sama. Nah, dengan berpikir bahwa ya nggak lazim ada tumor tulang meta ke soft tissue itu bisa, tapi nggak lazim. Yang lebih lazim adalah di tulangnya itulah yang meta dengan primernya dari soft tissue. Tentu biasanya sih kalau tumor soft tissue di mana-mana kalau ada meta ke tulang biasanya meta paru dulu atau meta hepar dulu. Tapi kadang ada sebagian kecil kasus memang yang langsung meta tulang. Nah, kalau meta tulang kan tentunya terserah aja tumornya, emboli tumornya mau kemana. Apakah mau di sentral, apakah mau eksentrik, subkortikal, boleh-boleh aja sih sebenarnya. Jadi kira-kira kita bisa melihat atau menganalisisnya dari situ. Ya. Pertama dari historinya pada pasien, kalau memang tidak ada imagingnya, kita bisa lihat dari history pada pasien, mana dulu ya. Dan yang kedua yang berdasarkan keilmuan saja, bahwa memang yang lebih lazim itu adalah soft tissue meta ke tulang, bukan tulang meta ke soft tissue ya. Meskipun bisa, tapi lebih lazim soft tissue meta ke tulang. Nah, yang terbantu dari MRI di gambar yang ditayangkan ini, yang tadi disampaikan sama Dokter Alia, itu adalah bahwa kita bisa terbantu meyakinkan bahwa ketiga lesi ini adalah barang yang sama, yaitu dengan melihat bahwa ketiganya ini mempunyai pola karakteristik MRI yang sama. T1-nya sama-sama begitu, T2 sama-sama begitu, kontras begitu, berarti ini tiga ini barang yang sama. Dan dari sini aja kita udah bisa melihat memang lesi terbesar di soft tissue, meluas ke femur di yang distal itu. Ya, karena ekstensi lesi yang ada di distal femur itu lebih kecil daripada yang di soft tissue. Jadi harusnya dia dari soft tissue ke tulang. Dan yang di diafisis femurnya itu lebih kepada metastasis di intraosisnya atau di intramedulnya. Begitu kira-kira barangkali pertimbangan saya, Dokter Alia, dalam kita cara berpikir untuk menganalisis kasus seperti ini. Terima kasih, Dokter Ya. Alia. Terima kasih dokter. Tadi juga sebenarnya pasiennya kalau nggak salah ada meta ke paru juga ya dokter Naze ya. Jadi ya makin mendukung nih pasiennya sudah ada meta ke paru, bukan tidak mungkin bahwa ada meta juga ke tulangnya juga tadi seperti yang dokter Marcel bilang. Tapi prinsipnya kalau misalnya kita lihat lesinya ada multiple, kita coba pikirkan kemungkinan lesi yang paling besar itu adalah yang awalnya, yang primernya, dan lesi-lesi yang lainnya kemungkinan metanya. Dan yang tadi, kemungkinan dari jaringan lunak meta ke tulang itu lebih sering atau lebih lazim dibandingkan dari tulang meta ke jaringan lunak. Jadi mungkin take home point-nya adalah pertama kita lihat itu lagi ya, balik ke teori gitu, bagaimana cara membedakan tumor tulang dan tumor jaringan lunak. Pun kalau memang misalnya pada kasus seperti ini di mana lesinya udah sangat besar, ya mungkin memang ada sedikit challenge tuh cara membedakannya. Tapi yang jelas kita mention aja, kita sebutkan apa-apa aja temuan yang kita lihat supaya bisa di workup lebih lanjut dengan imaging lanjutan. Dari dokter Taki mungkin ada tambahan lagi dok terkait kasus ini. Nggak ada sih dokter Arya. Ya paling tadi ya yang apa kalau udah ada MRI-nya ya tadi karakteristik juga bisa jadi pegangan gitu. Sama atau enggak ya. Iya, tadi kalau kita lihat MRI-nya karakteristiknya plek-plek ya dok yang di jaringan lunak bentuknya iso hiperintens kayak gitu, di intramedulanya juga sama. Jadi ya memang membuktikan bahwa ini suatu entitas yang sama nih antara yang di Hmm. jaringan lunak dengan yang di intramedula tulang ya dok.
Iya, sebenarnya dokter Alia. Itu mungkin. Oke, oke dok, kalau gitu berarti pada kasus ini adalah soft tissue tumor dengan erosi atau perluasan ke tulang disertai dengan metastasis tulang dan metastasis paru. Oke, kita lanjut ke kasus yang berikutnya ya. Baik, dokter. Berikutnya, pasien laki-laki usia 53 tahun dengan keluhannya ada luka teka di digiti 1 pedis sinistra yang disadari sejak 2 hari yang lalu. Dengan diagnosis dari klinisi ulkus pedis sinistra, pasien juga ada riwayat CAD3VD, post PCI, dan ada DM tipe 2 dengan obes grade 1 dengan gula darah belum terkontrol. Berikut untuk foto polos pedisnya, dokter. Jadi di sini pada pasien dengan keluhan eh, luka terbuka di digiti 1, penebalan dari jaringan lunak di digiti 1 pedis kiri, dok. Kemudian jika diperhatikan, yang kemudian perlu kami cek untuk adanya keterlibatan tulang, dok. Mungkin curiga ada erosi, dok, di sisi pelantar sini. Sepertinya korteksnya discontinuous sedikit, dok. Nah, jadi untuk lukanya sendiri curiga ada keterlibatan sampai ke tulang. Em, Masih mungkin juga proses infeksi. Temuan lain pada pasien ada gambaran halus valgus dan juga kita melihat ada deformitas dari kalkaneusnya dengan kalsifikasi di jaringan lunak proyeksi di tendon Achillesnya mungkin mungkin kalsifik entesalpati, dok. Mohon koreksinya, dokter. Oke, ini pasiennya sebenarnya keluhannya di jempol ya, di digiti satunya Jempol, ya. jempol, dok. Iya, Udah berapa lama keluhannya? keluhannya pasien sih menyadari bengkak dan ada lukanya itu sekitar 2 hari bilangnya, dok. Oh, oh, baru ya, baru 2 hari. Sebelumnya ngerasa nyeri-nyeri atau ada keluhan lain di jempolnya sebelumnya ada nggak? Sorry, maaf, dok. Sebelumnya ada kalus, dok. Sebelumnya ada kalus berulang di area situ, terus pasiennya menyadari bahwa 2 hari ini dia bengkak dan ternyata ada luka, kemerahan dan ada pus begitu, dok. Oke. Jadi lukanya sendiri baru 2 hari ya sebenarnya. Tapi pasiennya punya riwayat tadi penyakit metaboliknya berupa DM ya, DM tidak terkontrol dan ada DM penyakit, tidak ada terkontrol. gangguan vaskular juga. Jadi mesti hati-hati nih kalau pada kasus kayak gitu, apalagi kondisi yang DM tidak terkontrol, bisa jadi ada diabetik neuropati di mana pasiennya udah baal, udah nggak bisa ngerasa tuh di ujung-ujung jarinya, nggak ada nyeri, nggak ada apa, tahu-tahu loh kok ada luka gitu, karena syarafnya sendiri sudah terganggu. Oke, kita fokus ke yang di jempolnya dulu ya, datangnya kan keluhannya dengan jempolnya. Kalau kita fokus di daerah eh, digiti satunya, memang kita lihat ada soft tissue edema yang difus, meliputi dari falang distal sampai falang proksimal dari digiti 1. Dan kayaknya boleh di zoom gambarnya, kita fokuskan ke digiti satunya. Oke, dan kayaknya kalau kita lihat tuh juga ada defek kulit memang, makanya dia bilang ada luka terbuka ya, ada defek kulit di daerah sisi medialnya. Oke, nah kalau misalnya kita lihat ada soft tissue edema dan dari pasiennya juga dan dari klinisi sudah tahu kalau ini adalah suatu proses infeksi, perannya kita sebagai radiolog adalah untuk mencari tahu perluasan dari infeksinya. Apakah sudah melibatkan tulang atau sendi, atau ya kalau dari foto polos mungkin hanya dua itu ya yang bisa kita lihat gitu. Apakah sudah dia perluasan infeksi sampai bikin tulangnya hancur, destruksi atau tidak. Nah, tadi mungkin Dokter Nazir yang disebutkan ada erosi itu ini ya, kemungkinan yang di daerah pelantara sini. Iya, Iya dok. ya. Hmm. Jadi situ, dok. Kalau kita lihat sebenarnya itu memang
permukaan tulangnya bukan permukaan tulang yang normal ya, bukan permukaan digit yang normal di situ. Ada bagian yang mengalami erosi, tapi tepi bagian yang erosinya itu udah mengalami sklerotik, ada tepi yang sklerosis di situ. Jadi kemungkinan sih ini bukan suatu proses yang baru mestinya ya, karena kalau dia infeksinya baru, seperti yang pasiennya bilang baru 2 hari, biasanya sih belum ada tuh reaksi sklerosis reaktif seperti itu. Pasti baru hanya berupa erosi lesi litik aja, belum kebentuk pertahanan tubuh. Kan sklerosis itu sebenarnya reaksi pertahanan tubuh berusaha untuk menjaga supaya proses infeksinya tidak semakin luas. Jadi dia bikin bone formation baru, akhirnya terbentuklah sklerosis itu. Nah, kalau kita lihat dengan erosi yang sudah ada tepi sklerotiknya, kemungkinan sih udah suatu proses yang lama harusnya ya, nggak hanya baru 2 hari aja gitu. Tapi kalau kita lihat di tulang-tulang lainnya sih sepertinya emang masih bagus ya. Kita nggak lihat ada lesi litik di intramedula tulangnya. Pun kayaknya permukaan artikular interfalang satunya juga masih baik, nggak ada erosi. Jadi mungkin belum ada perluasan ke sendi interfalang gitu. Dari Dokter Tarki, kira-kira ada tambahan nggak dok? Atau ada pendapat? Sebenarnya sih kalau misal kita melihat dari apa modelnya seperti ini ya, apa klinisnya, cara infeksi, kemudian juga apa pasiennya ada predisposisi gitu ya untuk terjadinya infeksi gitu. Nah, itu memang tadi yang dibilang dokter Ali gitu kan, harus sebenarnya goalnya kita adalah Ini di saya yang suara Dokter Tarki hilang atau emang Dokter Tarki kayak hilang? Saya nggak dengar juga, Dok. Oh iya. Dia emang hilang. Oh iya, emang hilang ya? Oke, oke. Kirain sayanya yang sinyalnya hilang. Mungkin dokter Tarki kelempar nih. Dari dokter Marcel dulu deh, boleh dok? Saya kok takut tertarik sama yang di takut Kang juga. Ihsan. Nah, itu udah balik. Oh, udah balik, oke. Halo dokter Keputus. Tarki. Oh, tadi hilang dok. Boleh dok, silakan dilanjutin. Oke, kayaknya keputus ya. Ya udah lanjut dokter Marcel dulu deh nggak apa-apa. Aduh. Gimana dok, dokter Marcel tadi? Oh, Lebih saya tertarik dulu. ngeliat yang mana dok? Boleh deh dok. Heeh. Oke. Eh, Tadi ngomong apa sih? Oh iya, nggak. Ini jadi keluhan pasien ini saat ini adalah di GT satunya nasi ya. Iya, Dok. Oh, dan dugaannya ke arah diagnosis kerjanya adalah selulitis ya. Ulkus pedis, iya. Ulkus. Oh Ulkus pedis iya. dulu, Dok. Iya, berarti ini sebenarnya adalah standar untuk ininya apa? Dia pengen tahu apakah ulkusnya itu udah jelas infected ya. Apakah dia ada perluasan ke tulang atau sendi di dekatnya. Intinya kan itu aja. Ya, sekarang kita bisa lihat di situ memang dia ini memang prominent dan kita lihat bisa dia ada erosi dan ya itu setuju dokter Alia erosi itu terkait dengan kronisitasnya juga bisa gitu ya. Kalau infeksi itu kan kadang-kadang memang gitu. Perubahan yang kita lihat secara imaging itu tergantung dari perimbangan antara virulensi kuman dengan daya tahan tubuh hostnya. Jadi kadang-kadang makanya kita kadang bisa menemukan gambaran abses Brody, kadang kita bisa menemukan lesiolitik yang luar biasa, hebohnya, kadang ada yang adem ayem, ya. Nah, itu juga ini termasuk salah satunya saya rasa. Jadi kalau ngelihat dari proyeksi obliknya tadi yang di falang distal di GT1, erosi vokal itu pada falang distal itu kita nggak mungkin bisa coret itu bukan infeksi pada kasus dengan diagnosis kerja ulkus. Ulkusnya di daerah situ juga nggak dokter Nasi? Di jempolnya. Iya, Dok, di jempol, Dok, ulkusnya. Hmm, cocok dong di pelantarnya. Hmm. Harusnya sih, iya di pelantar, Dok. Soalnya sebelumnya ada kalus juga di sekitar itu. Ya, nah ini hal yang perlu kita klarifikasi sebelum kita melakukan interpretasi karena berpegang pada prinsip perluasan infeksi
itu selain hematogenus tapi juga per continuitatum. Jadi kalau kita bicara ulkus seperti kasus ini, maka ini harusnya model-model yang perluasan per continuitatum. Jadi kita perlu pastikan apakah lesi yang kita lihat di tulang itu memang secara mekanik memang berdekatan dengan lokasi ulkusnya. Ya, jadi kalau udah itu ya sudah, saya rasa tidak menjadi masalah. Nah yang menarik buat saya justru adalah yang di Kalkanese itu. Itu ada ceritanya nggak tuh dokter Najib? Kalkanese itu kenapa itu? Kalau untuk pasien ini memang datang keluhan ulkus, jadi yang ini nggak di apa namanya nggak dikaji lebih lanjut dok untuk keluhan nyeri atau apakah ada trauma yang di area heel atau di area sekitar tendon Achilles sih tidak ada informasi dok. Ya, harusnya sih ada trauma terdahulu ya dan sehingga ini adalah berupa suatu malunion pasca trauma. Kenapa? Karena ini bentuk tulang lainnya bagus semua, sesuai dengan gambaran tulang matur orang dewasa gitu. Jadi ini artinya bukan kelainan kongenital nih. Kalau kelainan kongenital pasti yang lainnya semua displastik juga, karena kan nggak mungkin bertumbuh normal dengan biomekanik normal. Berarti ini adalah sesuatu yang sifatnya acquired atau didapat setelah dia dewasa dan mungkin udah malunion jadi deformitas. Dan itu juga didukung dengan osifikasi yang kita lihat pada jaringan lunak pada proyeksi tendon Achilles. Kita tahu bahwa injury soft tissue dalam tahap kronik bisa terbentuk osifikasi. Ya, mungkin ada baiknya itu dicari tahu juga lah barangkali supaya jawaban kita lebih yakin gitu ya. Mungkin itu dokter Alia dari saya. Ya dok, makasih dok. Emang sebenarnya berarti yang di daerah tendon Achilles itu temuan insidental, tapi ya tentunya karena kita lihat juga ya, mau nggak mau kita harus mendeskripsikan dan kita coba gali juga ini ada masalah nggak sih sebelumnya pada daerah tendon Achillesnya. Dan memang biasanya kalau untuk adanya kalsifikasi di intratendon, apalagi bentuk tulangnya juga udah deformitas, kita nggak lihat ada garis fraktur yang jelas ya, berarti kemungkinan ini suatu proses kronik, kemungkinan dulunya pernah ada trauma, tapi sudah healing dan injury-nya pun sudah kronik, akhirnya sudah terbentuk osifikasi gitu. Tapi mungkin ada baiknya kita gali juga dari pasiennya, apakah ada riwayat trauma sebelumnya atau enggak. Dokter Tarki udah stabil lagi dok internetnya? Yuk, udah. Oh, udah, silakan dok. Udah. Ya, ya memang itu tadi ya. Jadi mungkin saya sih menggarisbawahi pentingnya itu aja. Pentingnya bahwa kita tahu apa kalau pada kasus-kasus infeksi, apalagi pada kasus-kasus yang dalam kayak gini ya, kaki dalam gini, kita mesti tahu apakah lokasi langsingnya itu di mana gitu. Jadi supaya ya itu tadi nyari itu bisa lebih eh, fokus gitu ya ke daerah tersebut supaya nggak ada yang kelewat begitu. Kalau apa eh, karena pasti kalau kita tahu lokasinya di mana pasti akan lebih apa fokus dan lebih tajam lagi kita melihatnya karena kan kadang-kadang kita nggak tahu ternyata lokasinya tuh udah apa udah dalam banget udah sampai dasarnya itu otot atau tendon gitu itu kan kayaknya agak harus hati-hati gitu ya kalau kayak gitu kita harus bilang misalnya kita mau bilang nggak ada sampai infeksi atau apa itu yang kita harus lebih hati-hati gitu mungkin itu sih kayaknya yang kita lihat karena ya tadi kalau misalnya ada incidental findings yang kayak misalnya di apa kalau kamu tadi ya bisa di apa harus lebih dieksplor lagi gitu. Mungkin itu sih. Oke dokter, terima kasih. Jadi memang walaupun pasiennya dengan ulkus dan yang harus kita perhatikan itu tadi apakah ada keterlibatan dari tulang atau sendi ya kalau dari foto polos. Kalau keterlibatan eh, tendon, ligamen yang mungkin agak susah kita nggak bisa lihat dari foto polos. Tapi yang jelas untuk foto polos kita lihat dua hal itu keterlibatan tulang dan sendi dan jangan lupa jangan karena dikirimnya karena ulkus pedis digiti satu, oh ya udah fokusnya di situ aja. Padahal ada kelainan di daerah belakangnya, daerah calcaneusnya, dan osifikasi segede itu juga jangan sampai miss gitu. Jangan sampai kita bilang normal atau nggak ada kelainan radiologis lain. Mungkin itu. Oke, kasusnya sudah selesai atau masih ada lagi? Masih ada satu lagi dok. Masih ada satu lagi. Kita kebetulan kayaknya waktunya masih ada ya dok, sampai 18.30. Kita lanjut kasus berikutnya.
Baik, Dok. Oke. Kasus yang berikutnya, pasien laki-laki usia 64 tahun, keluhannya itu bengkak pada engkel kanan sejak 1 tahun, datang dari klinisi dengan primary bone tumor of right talus suspect malignan. Berikut untuk foto engkel mortis pada pasien. Di sini tampak lesi litik dengan destruksi korteks ya dok yang melibatkan os talus, os calcaneus, os navicular, cuboid, cuneiform, dan kelihatannya juga sampai ke basis dari tulang-tulang metatarsal. Dan juga di sini juga menurut saya korteks di malleolus lateral sama medialnya juga sudah ada erosi dengan ada massa jaringan lunak, dok. Mengesankan suatu lesi tulang malignan, dok, yang melibatkan tulang-tulang tarsalia sampai meluas sampai ke basis metatarsal 1 sampai 5, terus kemudian juga ke malleolus lateral dan medial, dok. Mohon koreksinya, dok. Oke, ini mirip-mirip sama kasus yang tadi ya. Kayaknya lesi tumoral juga melibatkan tulang tapi multiple, sampai udah hancur dan massa jaringan lunaknya besar. Mungkin nanti kita mikirnya ya sama nih. Ini kira-kira tumornya dari tulang yang ngeluas ke jaringan lunak atau tumor jaringan lunak meluas ke tulang. Nah, tadi keluhannya sendiri awalnya apa? Bengkak, dok. Jadi pasiennya itu bengkak engkelnya sudah 1 tahunan, tapi kalau dari Hmm, ceritanya dia itu ada riwayat pijat, ada riwayat trauma. Jadi mungkin treatmentnya selama setahun ini kayaknya ada ininya, dok. Ada apa namanya? eh Alternatif gitu kayaknya sih, dok. Baru sekarang balik lagi sudah tambah besar setelah benjolannya. Dia merasa benjolannya sudah semakin besar gitu, dok. jadi sebenarnya awalnya kecil gitu ya, yang setahun yang lalu kecil, tapi dia tidak berobat, cuma ke terapi-terapi alternatif dengan diurut gitu ya. Terus habis itu baru makin gede. Makin gedenya Iya, dok. tiba-tiba atau memang sebenarnya terus-menerus dari 1 tahun yang lalu sampai sekarang makin gede Terus terus. terus menerus, dok. Jadi lama-lama dia merasa benjolannya makin besar, terus makin makin kayak banyak area yang benjol, makin lebar maksudnya, dok. Makin lebar. Oke. Dari sebelumnya, dari setahun yang lalu, baru ini imagingnya atau pasiennya sudah pernah diperiksakan Ada foto, sebelumnya dok. pas awal-awal? Oh ada, Ada foto, oh dok. untungnya kita Ada, dok. punya Sebentar, dok. perbandingannya ya. Ini dulu. Hmm. Kadang emang kalau lesinya udah sangat besar, destruksinya udah sangat luas, akan sangat membantu tuh kalau kita punya foto perbandingannya. Jadi kalau misalnya dokter-dokter sekalian di praktek eh, sehari-hari, mungkin coba tanyakan ke pasiennya ya, kalau misalnya ada foto sebelumnya, minta dibawa untuk dibandingkan. Ini foto sebelumnya, Iya, dok. Ini foto akhir akhir tahun 2024, Agustus 2024, dok. 2024, berarti ini udah 2 tahun yang lalu. Sekitar 1,5 tahun yang lalu, dok. Oke, gimana nih Ini temuannya untuk kalau di dari foto? foto yang sebelumnya, ini tampak lesi litik di os talus, dok. Terus kemudian ada, menurut saya sudah ada destruksi korteks juga sebetulnya waktu itu. Terus kalau kita lihat bentar, lateralnya, eh, cuma kalau dari sini untuk yang lain seperti kalkaniusnya itu kelihatannya mungkin sudah ada keterlibatan sedikit di sisi superior, tapi secara bagian lain masih oke bentuknya. Terus kemudian di sini juga korteksnya untuk tulang yang eh kuboid navicular juga batasnya masih oke, dok. Jadi kayaknya waktu itu menurut saya di awal lesinya itu masih terbatas di talus dengan destruksi korteks talus, curiga mungkin ada kelibatan sampai ke calcaneus. Sebelumnya masih segitu lesinya, dokter. Oke, ini Jadi jaraknya sekitar 1,5 tahun. Ini yang pas imaging pertamanya banget ya. iya, dok. Kalau kita lihat memang sebenarnya dari talusnya melibatkan korpus sampai neck dari talus tuh ada lesi osteolitiknya semua nih. Kalau kita lihat dari sini dia korteksnya juga udah tipis,
pun ada juga yang destruksi di bagian kolumnya di sini, bahkan ini kayaknya ada fraktur patologis di daerah kolumnya. Dan memang sudah ada perluasan ke jaringan lunak juga nih. Kalau kita lihat kayaknya bagian anterior recess, bagian Kiger fat-padnya ini juga di belakang udah suram kemungkinan karena dia lesinya sudah ada fraktur patologis, sudah ada perluasan ke intraartikular tibiotalar juga. Tapi yang jelas memang pada foto yang pertama ini lesinya jelas dari tulang ya, dari talus dan sudah ada perluasan ke intraartikular. Nah, tapi coba kita kembali ke foto yang sekarang. Foto yang sekarang tuh dia udah ngeluasnya ke beberapa tulang kayaknya ya, nggak cuma talus aja, tapi semua tulang-tulang tarsalianya tuh udah tulang-tulang hindfoot sampai midfootnya sebagian besar tuh udah hilang. Nah, kira-kira ada kemungkinan nggak nih dok dari tumor tulang yang dia sangat agresif sampai kena ke tulang-tulang lainnya juga? Mungkin dari dokter Marsal dulu deh dok. Kira-kira ada masukan dok? Ini jadi kita bicara yang foto pertama, foto kedua nih. Yang foto pertama tuh yang awal banget tuh dok, sebelumnya. Yang ini yang ditampilkan sekarang Hmm. udah foto kedua, udah 1,5 tahun kemudian. Terus 1,5 tahun. Wow, Ternyata udah lama. harusnya bukan ganas ya, atau low grade malignan atau transformasi malignan. Eh, tapi ya sekali lagi ini mirip kasus yang tadi betul bahwa jangan memaksa diri kalau udah tumor terlalu gede begini, memang tentu sulit untuk kita membedakan siapa dari mana, apakah dari soft tissue, apakah dari tulang. Selalu seperti itu ya. Meskipun demikian, ada paradigma lama dulu yang saya tahu bahwa yang namanya itu apa tumor soft tissue itu bisa merusak beberapa tulang di dekatnya, tapi tumor tulang itu tidak menyeberang sendiri. Nah, itu udah anggapan dulu ya. Nah, itu nggak berlaku lagi sekarang. Karena bahwa tumor tulang itu bisa menyeberang tulang lainnya, yaitu melalui ligamen. Dan kita bayangkan kalau ini bermula dari salah satu tulang tarsal, ini misalnya kita belum tahu nih foto lamanya, bermula dari salah satu tulang tarsal, maka tentunya dengan banyaknya ligamen intrinsik pada daerah midfoot, hindfoot ya, maka akan sangat mudah tumor itu akan nyebar ke tulang-tulang tetangganya, terutama pada kasus yang neglected seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita lihat sih bisa dibilang ya semua tulang udah kena sampai ke metatarsal, gitu ya. Mau kita bilang soft tissue ke tulang bisa, tulang ke soft tissue juga bisa. Tapi kalau kita lihat ini kan baru proyeksi lateral ya. Ada proyeksi lainnya nggak, dokter? Ini dokter. Kalau kira-kira dari dua proyeksi atau tiga proyeksi ini, kira-kira ini soft tissue atau tulang nih menurut dokter Naomi? Tebak aja, Tulang dok. tulang ya, karena detail dari tulang. Ya, tumor dari soft tissue tentu bisa merusak tulang sekaligus beberapa yang ada di dekatnya, betul. Tapi karena dia awalnya dari soft tissue, maka seyogyanya komponen soft tissue-nya besar dong. Jadi Hmm. ada komponen soft, misalnya dia dari dorsum pedis misalnya. Maka kita akan lihat ada bongkahan soft tissue gede di dorsum pedis dengan destruksi tulang-tulang tarsal semua, gitu misalnya. Atau kita lihat dari proyeksi ini, misalnya AP dan mortis, misalnya ada soft tissue mass gede di medial atau di lateral yang kemudian mendestruksi. Nah itu kayaknya kalau start dari soft tissue harus sisi itu ya. Tapi kalau melihat ini perluasannya kayaknya dari sentral radier ke perifer, harusnya sih memang dari tulang ya menurut saya. Dan kalau dari tulang, perluasan lewat ligamen akan nyebar merusak tulang lainnya, ya tentunya ya jadi masuk semuanya, termasuk sampai ke basis metatarsalgia, itu semua juga kena kan ya. Nah ini tentunya cocok akhirnya dengan yang di foto lama. Kalau kita bandingkan foto lamanya adalah lesi litiknya ada di mana tadi dokter Agus? Foto lamanya? Di Australus dok. Halus ya, lateral coba lihat.
Nah, di Zoom tuh yang lateral, yang sisi sakit. Halusnya juga kayaknya lesi litik di daerah kaput ya. Hmm. Dan kolum dan korpusnya kayaknya udah deform, itu kayaknya fraktur patologis tuh. Hmm. Nah, itu makin juga membuat dia lebih mudah nyebar ke periosteus dan kemudian meluas ke tulang sekitarnya. Ya, kalau lihat potongan ini kan jelas ini memang startnya dari soft tissue, dari tulang. Jadi itu mungkin dari saya, Dokter Alia. Eh, Kira-kira logikanya kalau kita mau membedakan tumor tulang dan tumor soft tissue. Tapi sekali lagi, catatan yang penting jangan lupa bahwa bukan tidak jarang susah dibedakan. Ya, jadi jangan terlalu ini juga gitu ya, jangan terlalu jumawa juga karena tetap harus berhati-hati. Ya, silakan Dokter Ali. Ya dok, terima kasih dok. Jadi memang tadi ya sebenarnya kuncinya dari tanda-tanda yang membedakan tumor tulang dan jaringan lunak salah satunya kan memang sentrasi. Sentrasi masanya itu ada di mana. Apalagi kalau lesinya udah gede banget, kita bisa lihat sentrasinya apakah di bagian daerah tulang-tulang atau di daerah jaringan lunak. Kalau jaringan lunak dia biasanya hanya di satu sisi aja dan ngeluas ke tulang-tulangnya juga mungkin di sisi tertentu gitu, nggak semuanya bagian kena. Nah ini sementara semua tulang-tulang hindfoot, midfootnya juga udah destruksi semua dan sentrasi masanya kalau kita tarik, kita coba lingkari gitu ya, mungkin masa jaringan lunaknya kurang lebih di sini ya, sentrasinya kurang lebih di daerah sini di tengah-tengah, jadi di bagian tulang-tulang itu. Dan memang untuk daerah pedis dan engkel, tulang-tulang tarsalnya itu sangat kecil-kecil dan berdekatan dan masing-masing tuh punya struktur ligamen yang sangat banyak. Jadi memang bukan tidak mungkin tumor tulang itu melibatkan beberapa tulang yang ada di dekatnya karena daerah sini ligamen-ligamennya sangat banyak. Jadi penyebaran melalui ligamentus itu bisa saja terjadi. Memang betul zaman dulu kan kita dibilangnya, oh kalau misalnya lesinya melibatkan tulang banyak, berarti dari jaringan lunak yang ke tulang gitu. Ternyata nggak juga ya, terutama untuk daerah-daerah yang struktur ligamennya banyak. Dari dokter Tarki ada tambahan lagi dok? Di kasus ini sih kayak kita diselamatkan juga sama foto lamanya ya di daerah ya, yang memperkuat kalau misalnya kita ketemu pada saat udah datang dengan kondisi foto yang kedua itu emang tadi mungkin yang disebutkan dokter Alia dan dokter Marcel ya, bagaimana cara kita membedakan apakah ini tumor tulang atau tumor soft tissue pada lesi yang udah sangat luas ya seperti itu. Tapi di sini mungkin kita masih bisa selamatin karena ada foto lamanya nih kebenaran yang pada saatnya belum begitu luas yang jadi memperkuat bahwa oh emang ini adanya di tulang gitu ya. Uh, dan sudah ada tadi fraktur patologis mungkin kalau ngelihat dari foto awalnya itu mungkin yang bikin dia bisa nyebrang-nyebrang juga mungkin karena dia melibatkan daerah ini ya, daerah apa sinus tarsinya ya, dan juga kalau kita lihat dari foto yang awal itu kan kayaknya di daerah-daerah sinestasi kemudian juga dia sudah di awal ini juga kayaknya di daerah Kalkanelusi juga udah mulai ini ya, sudah mulai kelihatan korteksnya loh kayak agak irregular gitu ya kayak ini. Iya, jadi kayak di foto yang pertama pun kayaknya udah ada perluasan juga ke tulang kalkaneusnya dan yang jelas perluasan ke sendinya juga ya, ke intraartikular, baik itu tibiotalar maupun ke subtalarnya juga udah ada perluasan untuk kelihatannya lesinya. Mungkin itu yang menjelaskan kali ya dokter Arya, yang menjelaskan bahwa dia bisa apa mengapa pada foto keduanya dia gitu banget gitu perluasannya sampai ke multiple tulang seperti itu, karena kalau kita lihat dari yang pertama ini memang kayaknya mungkin sudah mulai ada perluasan gitu ya, sudah mulai kayak ada yang irregular kemudian apa dari korteksnya itu kayak ada bagian yang dia udah gitu tegas gitu ya. Cuma ya ini kan 1,5 tahun ya dokter Naze ya Iya dok, perjalanan penyakitnya satu iya setengah dok. tahun terus dia progresif sampai seperti itu ya, jadi ya kalau kayak gitu ya kita tentu bisa melepaskan yang agresif kayaknya ya karena melihat progresinya seperti itu.
Ya, mungkin itu sih dokter Alia. Ya, maksudnya low grade knowledge-nya itu tetap nggak bisa dilepaskan kayak Iya. dokter. Karena walaupun perjalanannya sangat lama ya, hitungannya 1,5 tahun, tapi dia sangat agresif, udah mendestruksi tulang-tulangnya sedemikian rupa sampai benar-benar hilang gitu. Jadi tetap harus Mm-mm. curigakan sesuatu yang malignan atau agresif minimal gitu ya. Mm-mm. Ini ada pertanyaan juga nih dok dari dokter Dini. Katanya kalau misalnya untuk kasus-kasus di mana lesinya tuh udah sangat besar, kita bingung ini berasal dari tulang atau dari jaringan lunak gitu. Kebetulan kan kalau pasien ini ada foto lamanya enak gitu. Mungkin kayak pasien yang sebelumnya di mana foto lamanya nggak ada dan kita nggak tahu nih sebenarnya asalnya dari mana, nggak yakin gitu. Apakah cukup kita menyebutkan sentrasinya saja pada ekspertise atau kira-kira ada saran lain? Kalau dari dokter Tarki gimana nih, Dok? Ya, yang jelas sih kalau di deskripsi tuh mungkin sentrasi itu menjadi salah satu poin yang ini ya, yang menuntun kita gitu ya, mau ke arah mana gitu. Cuma kadang-kadang memang kalau sudah sangat besar kita secara foto pelos terutama kita udah nggak bisa bedain lagi ya, apakah ini dari soft tissue atau dari tulang. Itu kadang-kadang bisa terjadi seperti itu juga sih. Tapi ya paling yang bisa kita ini selain sentrasi juga kita mencari tanda-tanda, ada nggak tanda-tanda yang ke arah awalnya dari mana gitu, apakah dari tulang atau dari soft tissue. Jadi kayak tadi sentrasi, kemudian juga dominasinya di mana, apakah dia modelnya yang kayak apa, semua sisi gitu terkena, atau ada satu sisi yang dia lebih apa namanya, lebih dominan gitu ya sisinya ya. Mungkin itu yang bisa membantu juga kali ya gitu karena. Ya, dan lagi mungkin juga kalau memang lesinya udah sangat besar, klinisi pun juga udah tahu nih kayaknya udah melibatkan kemana-mana gitu. Mungkin peran kita sebagai radiolog juga membantu klinisi untuk memberitahu sebenarnya bagian apa-apa aja sih yang udah terlibat gitu ya. Mungkin dok, apalagi kalau misalnya tadi nih di foto yang terbaru, foto ankle yang terbaru gitu. Dari luar udah kelihatan masanya sangat besar. Mungkin dia pingin tahu nih yang terlibat sebenarnya tulang-tulang apa aja yang hancur atau yang eh, apa mengalami kelainan gitu. Lebih baik kalau kita bisa membantu mereka untuk memberitahu ini asalnya dari tulang atau dari jaringan lunak, tapi mungkin juga peran kita lain adalah untuk memberitahu seberapa luas atau seberapa jauh kerusakan pada tulang-tulang yang mungkin seperti itu ya. Kalau dari dokter Marcel gimana dok? Eh, Kalau buat saya sih sebenarnya ada hal yang perlu diingat nih terkait pertanyaan Dokter Dini ya, bahwa ada hal-hal yang menjadi petunjuk buat kita yang baca foto dalam menentukan sesuatu hal, tetapi bukan berarti hal tersebut harus ditulis di ekspertis. Kenapa? Karena belum tentu klinisi ngerti gitu. Kayak misalnya ambil contoh sederhana deh yang dari dulu kita tahu bahwa radiologi itu banyak sains-sains segala macam itu. Itu klinisi nggak ada yang tahu itu, cuma radiolog doang gitu loh. Jadi kalau kita tulis tampak ini sesuai gambaran ini sign gitu, dia juga nggak ngerti itu apaan gitu loh. Dan dia juga saya yakin klinisi juga pasti males buka buku radiologi ya. Nggak ada. Jadi kita langsung sign itu membantu kita untuk mengidentifikasi ini maksudnya ke arah apa gitu loh. Demikian juga dengan kasus ini kalau kita bicara soal sentrasi lah, apa soal bevel in, bevel out itu bukan berarti hal tersebut mesti plek-plek semua dituang di ekspertis, enggak. Ya, kita cukup di ekspertis mengatakan bahwa ada lesi gini-gini ini, destruksi pada tulang ini, kemungkinan lesi berasal dari tulang, itu aja. Nggak perlu terlalu apa ya, ya serta merta semua ditumpahin semua dalam ekspertis. Itu yang mungkin perlu diingat sekali ya, karena kita membuat ekspertis itu sebagai suatu dokumen medik yang bisa dilihat oleh bukan hanya klinisi, tapi juga pasien dan juga manajemen rumah sakit. Jadi kalau bisa jangan terlalu apa ya, yang lebih mudah dimengerti lah intinya dalam mengkomunikasikan ekspertis itu. Mungkin itu barangkali. Ya dok, terima kasih dok. Memang yang penting sih intinya
komunikasi antara gambaran yang kita temukan dan dengan klinisi itu nyampe gitu ya. Maksud yang mau kita sampaikan melalui ekspertise itu nyampe dan dapat dimengerti oleh eh, klinisi gitu. Ya, Mungkin ini mungkin menyambung klinisi gimana ya? nanti mungkin ini Alia, mungkin nanti klinisinya kalau misalnya dia mungkin kurang sependapat dia telepon dokter Dini Ya, misalnya terus dia tanya, "Dok, ini dokter bilang tumor tulang. Kenapa dok bukan ini soft tissue?" Baru dalam diskusi itu dokter Dini menyampaikan, "Oh enggak, soalnya gini 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 gini." Nah, karena kalau diskusi itu kan kita menjelaskan lebih mudah ya. Jadi orang yang nggak paham bisa jadi paham gitu, entah dalam joint meeting atau pas ketemu klinisinya atau pas apalah gitu, gitu. Jadi ada hal yang memang perlu di dalam dokumen resmi sama hal yang menjadi warna dalam semua sisi. Itu belum tentu sama, belum tentu sama. jadi sebenarnya intinya penting membangun komunikasi yang baik juga ya dok dengan klinisi. Kadang nggak Ya, semua klinisi nanyain dok. ya, Kadang tahu-tahu ya ya. kirim ke tempat lain aja. Berarti kurang akrab dengan klinisinya. Mungkin jenis radiolog hit and run. Tahu jenis radiolog hit and run? Apa itu dok? Datang baca foto terus pulang. Jadi agak-agak autis di situ gitu. Terus dokter nggak kenal itu dokter siapa, dokter klinisnya juga nggak pernah lihat itu dokter. Kapan ini radiolog datang? Bener-bener bener. Soalnya Mesti kita banyak banyak bergaul dokter yang, intinya. kita banyak dokter yang part time soalnya. Tapi kalau dokter full timer saya yakin kerap dengan klinisinya. So, Oke dok. Ini sebenarnya menyambung tentang ekspertise juga. Ada pertanyaan lain lagi nih dok di kolom chat. Sama sih sebenarnya terkait cara mengekspertise ya. Tapi untuk kasus yang berbeda, untuk kasus yang tadi, pasien yang ada ulkus pedis, tapi ternyata ada temuan insidental berupa osifikasi tadi di proyeksi tendon Achilles. Nah, itu bagaimana kita mendeskripsikan temuan kalsifik tendon tersebut, serta kita kesankan sebagai apa pada ekspertise gitu. Mungkin boleh dok, Dr. Marcel? ini kasus yang Mungkin Achilles sebenarnya sebelum untuk ini ya maksudnya ya. iya dok, yang boleh kasusnya mungkin boleh ditampilkan Dokter Naze yang tadi ada osifikasi besar dan multiple di tendon Ya, Achillesnya tadi. biasanya sih kita menggunakan terminologi osifikasi apabila pada lesi tersebut kita melihat ada korteksnya dan ada trabekulanya. Tapi kita juga bisa, biarlah tidak ada trabekula dan korteks, biasanya kita menyebutnya sebagai kalsifikasi saja. Tapi meskipun demikian, istilah kalsifikasi dan osifikasi itu memang sering ya tukar-tukaran gitu ya. Nggak ada konsensus juga sih yang diakuin semua gitu ya. Tapi yang saya pernah dengar adalah seperti itu karena yang namanya osifikasi itu sudah membentuk os, jadi sudah ada korteks trabekula itu syaratnya os itu kan dia punya korteks yang trabekula. Tapi intinya biar bagaimanapun sama aja, tinggal kita lihat pada ekspertis. Kalau kita lihat pada foto polos, tentunya kita tidak bisa melihat secara langsung lokasinya pada organ jaringan lunak apa. Jadi biasanya kita lebih menggunakan istilah paling pada proyeksi. Ya. Jadi kalau soft tissue yang ada di posterior distal cruris, tentu kalau kita lihat itu nyambung ke arah palpanisnya. Jadi dari pertimbangan itu kita memperkirakan ini kemungkinan pada tendon Achilles nih. Jadi kita menyebutnya sebagai osifikasi pada proyeksi tendon Achilles. Gitu aja bilangnya. Bisa ditambahkan dalam kesimpulan osifikasi atau kalsifikasi tendon Achilles masih mungkin kondisi pasca injury gitu misalnya atau Iya, heterotopic ossification kali juga bisa disebut barangkali juga masuk juga kok per definisi. hmm, itu betul. Jadi ya deskripsikan as is aja ya dok yang kita temui apakah ya pada kasus ini ada deformitas dari eh,
aspek superior dari kalkaneusnya dan juga ada multiple osifikasi di jaringan lunak, proyeksi tendon Achilles ya. Berarti kemungkinan mengesankan suatu chronic injury. Mungkin seperti itu untuk Ya, ekspertise. itu berbasiskan ini anatomis saja karena kebetulan kita lihat Mm-mm. lesinya di kalkaneus bagian posterior yang kita tahu di situ tempat nempelnya tendon Achilles gitu loh. Jadi kita dari situ kita mengatakan ini kemungkinan pada proyeksi tendon Achilles. Jadi kalsifikasi jaringan lunak sih ujung-ujungnya. Soft tissue Ya, calcinosis atau soft tissue ossification juga boleh istilahnya itu di ekspertis. oke. Terima kasih dok. Nah terus ada lagi pertanyaan berikutnya. Lagi rame nih dok yang nanya tumben-tumbenan. Tapi ini Oh, terkait karena tumor libur lagi saya nih. rasa ini mungkin hari Iya buruh ya ya. dok ya. Kita semua Tapi kan buruh soalnya jadi libur-libur pada rame. Libur biasanya orang mager dok, libur panjang kan biasanya pergi jalan-jalan gitu. Ini kebetulan pada banyak partisipannya pada semangat. Silakan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok. Karena kasus tumor ini kemungkinan besar dari tulang, oh berarti mungkin yang ini ya, yang kasus terakhir tadi. Kapan sebaiknya kita lakukan evaluasi lanjutan misalnya MRI dan juga kapan sebaiknya evaluasi mengenai kemungkinan metastasis. Apakah berdasarkan keluhan pasien atau ada screening tertentu? Mungkin dari dokter Tarki nih dok sekarang ada masukan nggak dok terkait pertanyaan itu? Ya, kalau misalnya apa tumor tulang ya apalagi yang kayak gini secara patolog nih sebenarnya ya apa ada apa dengan perluasan yang sudah sedemikian rupa kemudian juga melibatkan multiple tulang yang memang karena itu menjadi apa ya dilakukannya itu penting gitu untuk kita eh, melihat perluasan. Jadi biasanya sih juga klinisi juga nggak akan maju ke tindakan sebelum dia dapat energinya karena dengan itu kan dia akan lebih apa untuk memetakan perluasannya tuh misalnya kayak jantung segini dia akan sampai segimana dari lunaknya atau jantung kena dan yang pentingnya kan neurovaskular ya itu yang sebenarnya dari foto polos nggak bisa dapet ya keterlibatan dari neurovaskular dan juga ini kan juga kalau kita lihat yang di style videonya ada apa kayak ada densitasnya udah menurun gitu. Nah itu sebenarnya apakah memang karena penurunan densitas saja atau misalnya sudah ada lesi di intramedulanya mungkin itu adalah tempatnya yang lebih awas gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pada kasus seperti ini ya memang kita sarankan untuk lanjut ke MRI itu tentu apa appropriate ya karena toh nanti untuk tindakannya pasti memerlukan mapping dari MRI juga gitu. Nah, terus untuk netra, kalau di kita sih biasanya memang screening itu dilakukan di awal ya kalau misalnya kita curiga berhadapan dengan sesuatu yang malignan. Apalagi kalau dengan tulang yang malignan karena potensi netra dan potensi mikrometanya itu cukup besar ya untuk melihat apa pada penyakit tulang yang malignan. Nah, ini usianya tadi berapa ya? Ini ternyata. Udah tua ya kalau nggak salah 64 ya. Nah, iya Tadi pada usia usia yang 64 tuh juga. Nah, itu juga apa jadi tuh biasanya memang kalau bersihkan pasti dilakukan juga um, apa workup untuk metastasis ya. Kalau di kita biasanya sih memang kalau dengan keadaan keterbatasan jaminan gitu biasanya kan dengan situ para abdomen untuk melihat apakah ada metastasis atau enggak atau misalnya pada orang-orang tua yang kita um, curiga ini apakah ini suatu primer atau suatu sekunder ya kita masih harus apa yang itu juga bisa membantu kali-kali dengan primernya gitu kalau misalnya ternyata pada kasus sekunder tapi kalau untuk meta sih biasanya kita nggak nunggu keluhan ya tetap keluar pas gitu. Ya, mungkin itu sih ya, beberapa. jadi kayaknya kalau betul, kalau misalnya tumornya mungkin yang udah jelas-jelas benign kali ya dok ya kayak osteokondroma gitu yang kita udah oh ini dari foto polosnya udah sangat patognomonik ya mungkin tidak perlu. Tapi kalau misalnya tumor-tumor yang kita lihat
kok nggak jelas nih, nggak ada tanda yang spesifik, misalnya seperti itu, atau yang sudah sangat agresif, yang sudah melibatkan berbagai tulang dan jaringan lunak sekitarnya, ya tentunya kita harus modalitas imaging yang lanjutan untuk melihat perluasannya tadi, karena bagaimanapun juga nanti dokter bedahnya juga penting untuk mengetahui kira-kira sejauh mana keterlibatannya. Bisa aja memang belum kelihatan secara jelas dari foto polos, tapi ternyata dari MRI sudah ada bone marrow edema yang sampai ke tulang-tulang lainnya. Nah, itu juga mesti jadi awareness untuk dokter bedah saat melakukan pembedahan, mungkin seperti itu ya. Dan apalagi untuk metastasis, apalagi untuk pasien yang sudah di atas usia 50 tahun, udah lanjut usia, itu kan biasanya tumor ganas yang paling sering pada tulang adalah salah satunya karena metastasis. Jadi memang penting untuk dilakukan screening kira-kira apakah ada masalah pada organ-organ lain. Biasanya sih kalau kita minimalnya ronsen toraks atau mungkin CT torakoabdomen kalau memang kecurigaan metastasis. Mungkin gitu ya dari dokter. Tarki ya dok. Iya dokter Alia. Biasanya sih Dari kalau dok, foto toraksnya udah ada, maka ya udah dianggap meta gitu. Tapi kalau nggak ada, nah itu kita nextnya lanjut ke CT biasanya. betul betul. Dari dokter Marcel mungkin terakhir dok ada tanggapan sebelum kita tutup sesi kita sore hari ini. Ya, nggak ada tanggapan lagi. Saya rasa udah dibahas semua. Tapi meskipun demikian, pertanyaan yang terakhir ini mungkin menurut saya kita nggak usah terlalu pikirkan ya. Karena dalam hal ini memang itu bola panasnya ada di klinisi. Ya, artinya kita mau anjurkan atau nggak anjurkan pun ya klinisinya udah harus tahu hari gini ya pasti udah diagnostik. Tahapan berikutnya adalah staging, dan staging ya bisa CT bisa MRI tergantung kadang availability atau faktor finansial dan lain-lain. Nah, staging termasuk juga fototorak atau CT atau apa. Jadi biasanya kita nggak perlu saran-saran lagi sih. Tapi ya nggak tahu, mungkin juga kalau mau tulis juga boleh aja sih. Tapi kalau bicara tumor, kalau pertanyaan adalah kapan, kalau kita berurusan dengan tumor, kapan itu ya harus secepatnya. Karena kita berkejaran dengan stadium. Makin tertunda, makin bisa naik nanti stadiumnya. Dan itu paling overall. Oke, terima kasih banyak dokter. Nggak terasa kita udah mempresentasikan 4 kasus. Terima kasih banyak dokter Nazir untuk kasus-kasus kasusnya ternyata memang menarik banget kasusnya dan mungkin sering ditemuin di praktek sehari-hari dokter-dokter sekalian juga makanya pada banyak yang eager nih ingin bertanya juga apalagi memang tentang tumor tulang dan jaringan lunak itu memang momok bagi kita semua gimana cara membedakannya gitu. Terima kasih banyak juga dokter Marcel dan dokter Tarki atas insight-nya dan masukan untuk kasus-kasus kita. Mungkin nanti akan kita ketemu lagi 2 minggu lagi di acara Studium Generale ya. Itu studium generale itu nanti akan ada pemaparan materi dari eh, konsulen kita, either Dr. Marcel, Dr. Tarki, atau mungkin dari saya juga. Nanti tanggal pastinya bisa dilihat di website Jakmus, www.jakmus.net. Mungkin sekian untuk sesi sore hari ini. Terima kasih banyak dokter-dokter sekalian yang sudah hadir sampai akhir acara. Saya izin tutup. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih semuanya. Sore, Terima makasih kasih. ya Terima semuanya. kasih.